Ini rapuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Mojodewa II, yang kami hormati Bapak Ibu guru segenap karyawan SD Negeri Mojodewa II yang kami banggakan. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini, pada pagi hari ini, saya mohon maaf, saya selaku CGG akan mengadakan acara pemaparan diskusi tentang budaya positif. Tentang budaya positif ini terdapat di modul 1-4 pada pendidikan guru penggerak. Dan pada materi ini nanti saya praktekkan diskusi bersama Bapak Ibu semuanya, yaitu tentang materi diseminasi budaya positif modul 1-4 yang nanti akan kita diskusikan bersama pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah sehingga kita semua dapat berkumpul di sekolah kita tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, kepada saudara-saudara dan para pengikutnya yang selalu kita tunggu sampai di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara diseminasi yang akan saya paparkan pada pagi hari ini. Yang pertama nanti ada pembukaan, kemudian yang kedua nanti sambutan kepala sekolah di Negeri Mojodewa II yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Mustika Ayu Sarjana. Kemudian yang ketiga nanti penyampaian doa yang akan disampaikan oleh Ibu Wahyuni Amatus. Kemudian yang keempat adalah inti dari materi penyampaian pemaparan materi budaya positif di sekolah. Dan terakhir nanti adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah ini acara berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, setelah kita buka acara pada pagi hari ini, sambutan yang kedua adalah kepada perwakilan Kepala Sekolah SD Negeri Mojodewa II. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu yang kami hormati, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Terbukti sampai saat ini kita dapat bertemu dan dapat praktek nanti. Untuk itu, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Mustika Ayu Sarjana atas sambutannya pada pagi ini. Untuk menginjak acara ketiga adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Triwayuni Amatus. Kepada Ibu Triwayuni, waktu kami persilahkan. Bapak Ibu guru, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Ibu Triwayuni atas pembacaan doanya. Oke, menginjak acara yang ketiga adalah inti dari pemaparan materi tentang budaya positif yang nanti akan langsung saya paparkan. Mohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk memahami, mendengarkan diskusi kita pada pagi hari ini. Dan materi adalah tentang budaya positif.
Baiklah, akan kami jelaskan bahwa budaya positif adalah budaya yang selalu kita laksanakan di sekolah maupun di rumah, dan budaya ini adalah eh, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Bapak Ibu. Di sini saya akan menyampaikan materi diseminasi berbagi praktek baik budaya positif. CBT Komunikasi Sipil di Prasetyo Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Budaya positif terdapat pada modul 1.4 koneksi antar materi. Perkenalkan, nama saya Nanang Dwi Prasetyo, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar Guru SD Negeri Mojokerto 2, Kecamatan Bedaung, Kabupaten Sragen, Jalan Guru Besar Angkatan 10, Kabupaten Sragen. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Mewujudkan budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep disiplin positif, memahami perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, membuat kegiatan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam setiap tindakan, dapat membuat memahami murid berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia atau motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi internal, hindari hukuman dan pemberian penghargaan, kemudian agar meminimalisir motivasi eksternal dalam posisi kontrol guru itu ada 5 macam. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pemberi rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Posisi kontrol guru yang paling tepat adalah sebagai manajer, yang berarti bahwa guru berbuat sesuai kepada murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab terhadap perilaku yang ia kerjakan dan mendukung menemukan solusinya sendiri. Dan posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri dan terciptanya identitas positif yang terjadi pada murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang selalu kita lakukan setiap hari adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Sedangkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang dapat diingat, dipahami, dan mudah diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer melalui segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan prioritas,
ketiga institusi adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif ada tiga filosofi KHD. Yang pertama adalah filosofi KHD, yang kedua adalah nilai dan peran kultural, yang ketiga adalah visi penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, mereka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun sesuai dengan programnya. Budaya positif itu dapat terwujud jika guru pembela memiliki 5 nilai, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati bersama-sama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi penggerak adalah terbentuknya budaya positif dapat diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi penggerak tersebut dengan pembuatan prakarya Tuhan yang sesuai dengan KHD Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan: sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep itu yang telah dipelajari dalam modul ini? Nah, sekarang Bapak Ibu semuanya kami kasih pertanyaan. Apakah Anda sudah mengerti tentang keyakinan kelas? Apakah sudah memahami apa budaya positif? Refleksinya adalah saya telah memahami konsep ini karena budaya positif ini berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, kemudian motivasi, dan hubungan penghargaan, cari kontrol dulu, keyakinan kelas, dan signifikan sosial. Hal yang menarik bagi kami adalah di luar bidang pada saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, dan ternyata penghargaan itu dapat berdampak kurang baik, dapat merusak hubungan dan mengurangi ketepatan, mematikan kreativitas dan lainnya. Pertanyaannya yang kedua, pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif baik lingkungan sekolah maupun di rumah? Adapun jawaban saya saat menangani siswa, yaitu yang datang terlambat misalkan, itu menggunakan langkah-langkah signifikan restitusi. Jadi dengan cara menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Bagi kami, perasaan saya sangat termotivasi, tentunya untuk terus memperbaiki diri saya sendiri dengan budaya positif di sekolah ini nanti akan membuat lingkungan sekolah menjadi lebih baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa saja yang sudah yang baik dan apa yang perlu diperbaiki? Menurut kami, hal-hal baik yang mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif dan nilai-nilai kebaikan yang diyakininya. Kemudian yang saya harus perbaiki adalah posisi diri sebagai manajer. Biasanya guru hanya sebagai pemerintah atau monoton, tapi kalau kita sebagai manajer nanti kita akan bisa melakukan sesuatu dengan baik. Pertanyaannya, sebelum mempelajari modul ini, reaksi murid kontrol posisi mana yang sering Anda pakai, bagaimana yang saat ini yang dilakukan. Nah, setelah mempelajari modul 1-4 ini, bagaimana perasaan Anda? Sebelum mempelajari modul di posisi saya, ya mungkin Bapak Ibu juga semuanya yang baru memahami tentang budaya positif, posisi saya adalah sebagai penghukum, pemantau. Biasanya kalau ada masalah yang sedang
mengalami masalah, biasanya kita yang marah-marah, kita cuma melihat saja. Tetapi setelah memahami modul ini, saya merasa bersalah karena menunjukkan pada anak yang berbuat salah. Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya menerapkan posisi sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya mulai senang dan menyadari pentingnya komunikasi dan efektif menurunkan rasa tanggung jawab pada siswa. Pertanyaan selanjutnya, sebelum menerapkan modul ini, apakah Anda sudah menerapkan segitiga restitusi? Ketika menghadapi permasalahan terhadap siswa, jika ada, tahap mana yang akan Anda hadapi dan yang akan Anda sampaikan? Refleksi pernah namun saya hanya mengalami satu tahap. Namun tahap itu dengan menstabilkan identitas dengan memberi pertanyaan kepada setiap anak, pasti pernahkah kamu buat salah, semua mungkin itu. Tapi setelah kita mempelajari segitiga restitusi ini, ternyata ada menstabilkan identitas, kemudian menggunakan kesepakatan kelas dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naladi Prasetyo, Jember Kelas 10. Di sini akan menerangkan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, diseminasi dan berbagi praktek dari budaya positif. Budaya positif pada modul 1.4 tentang koneksi antar materi. Nanti saya akan menerangkan tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Naladi Prasetyo, Sarjana Pendidikan SD, Guru SD Majodio 2, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Calon guru bergerak angkatan 10. Tentang budaya positif, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus baik, harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Mewujudkan budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep disiplin positif, memahami perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan posisi kontrol manusia, berbuat baik, guru membuat keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaiannya. Cara penerapannya, disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai arah disiplin diri dapat mengontrol diri dalam setiap tindakan. Dapat membuat murid memahami berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau ujian atau hukuman. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi eksternal dan untuk mewujudkan budaya positif. Motivasi perilaku manusia yaitu ada motivasi internal untuk menjadikan orang yang kita inginkan yang menghargai sendiri dengan nilainya kepercayaan percaya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam hidup. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Posisi kontrol guru manajer. Guru berbuat sesuatu kepada murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab terhadap perilaku yang dia lakukan untuk menemukan solusi sendiri. Posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri dan menciptakan identitas positif yang terjadi pada murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan mudah diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, guru berperan sebagai manajer melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Budaya positif ada 3. 1. Filosofi KHD,
2. Nilai dan peran guru penggerak. 3. Visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun sesuai dengan kodratnya. Budaya positif sesuai filosofi KHD, nilai peran guru penggerak dan visi guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika guru penggerak memiliki 5 nilai. Yang satu, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah tercemurnya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, berpihak pada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti? Setelah saya memahami konsep inti dalam modul 1.4 ini tentang budaya positif berkaitan dengan disiplin, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, penghargaan, kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Refleksi, hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik dan dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, dan mematikan kreativitas. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami tentang konsep-konsep inti modul positif ini? Saya menangani siswa yang datang terlambat. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan budaya positif yang ada di sekolah. Terima kasih, demikian sajian dari saya. Terima kasih, berikut sajian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Budaya positif pada modul 1.4 tentang koneksi antar materi. Nanti saya akan menerangkan tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Nanang Prasetyo, sarjana pendidikan SD, guru SD Mojodio 2, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Calon guru penggerak angkatan 10. Tentang budaya positif, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus baik, harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Mewujudkan budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep disiplin positif, memahami perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol manusia, berbuat baik, guru membuat keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaiannya. Cara penerapannya, disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai arah, disiplin diri dapat mengontrol diri dalam setiap tindakan. Dapat membuat murid memahami berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau ujian atau motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi eksternal dan untuk mewujudkan budaya positif. Motivasi perilaku manusia yaitu ada motivasi internal untuk menjadikan orang yang kita inginkan yang menghargai sendiri dengan nilainya kepercayaan percaya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan akan meminimalisir motivasi eksternal dalam hidup. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Posisi kontrol guru manajer, guru berbuat sesuatu kepada murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab terhadap perilaku yang dia lakukan untuk menemukan solusi sendiri. Posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer
bagi dirinya sendiri dan menciptakan identitas positif yang terjadi pada murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan mudah diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, guru berperan sebagai manajer melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Budaya positif ada 3, 1 filosofi KHD, 2 nilai dan peran guru penggerak, 3 visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun sesuai dengan kodratnya. Budaya positif sesuai filosofi KHD, nilai peran guru penggerak dan visi guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika guru penggerak memiliki 5 nilai. Yang 1, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, berpihak pada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti? Setelah saya memahami konsep inti dalam modul 1.4 ini tentang budaya positif berkaitan dengan disiplin, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, penghargaan, kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Refleksi, hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik dan dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, dan mematikan kreativitas. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami tentang konsep-konsep inti modul positif ini? Saya menangani siswa yang datang terlambat. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan budaya positif yang ada di sekolah. Terima kasih, demikian sajian dari saya. Terima kasih, berikut sajian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer melalui segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian adalah memvalidasi tindakan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Tujuan dari segitiga restitusi adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif ada 3 filosofi KHD. Yang pertama adalah filosofi KHD, yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga adalah visi penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, mereka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun sesuai dengan programnya. Budaya positif itu dapat terwujud jika guru penggerak memiliki 5 nilai, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif,
positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang yaitu yang datang terlambat misalkan itu menggunakan langkah-langkah sertifikat restitusi. Jadi dengan cara menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Bagi kami, perasaan saya sangat termotivasi. Tentunya untuk terus memperbaiki diri saya dengan budaya positif di sekolah ini nanti akan membuat lingkungan sekolah menjadi lebih baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan prosedur tersebut, hal apa saja yang sudah yang baik dan apa yang perlu diperbaiki? Menurut kami, hal-hal baik yang mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif dan nilai kebaikan yang diyakininya. Kemudian yang saya harus perbaiki adalah posisi diri sebagai manajer. Biasanya dulu hanya sebagai pemerintah atau monoton, tapi kalau kita sebagai manajer nanti kita akan bisa melakukan sesuatu dengan baik. Pertanyaannya, sebelum mempelajari modul ini, reaksi murid juga kontrol posisi mana yang sering Anda pakai, bagaimana yang saat ini yang dilakukan. Nah, setelah mempelajari modul 1-4 ini, bagaimana perasaan Anda? Sebelum mempelajari modul di posisi saya, mungkin Bapak Ibu juga semuanya yang baru memahami tentang budaya positif, posisi saya adalah sebagai penghukum, pemantau. Biasanya kalau ada masalah, yang sedang mengalami masalah, biasanya kita yang menangani, kita cuma melihat saja. Tetapi setelah memahami modul ini, saya merasa bersalah karena berhubungan pada anak yang berbuat salah. Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya menerapkan posisi sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya mulai senang dan menyadari pentingnya komunikasi yang efektif menunjukkan rasa tanggung jawab pada siswa. Pertanyaan selanjutnya, sebelum menerapkan modul ini, apakah Anda sudah menerapkan sertifikat restitusi ketika menghadapi permasalahan terhadap siswa? Jika ada, tahap mana yang akan Anda hadapi dan yang akan Anda capai? Refleksi pernah namun saya hanya mengalami satu tahap. Namun tahap itu cuma menstabilkan identitas dengan memberi pertanyaan kepada setiap anak, pasti pernah
apakah kamu buat salah, cuma mungkin itu. Tapi setelah kita mempelajari segitiga restitusi ini, ternyata ada menstabilkan identitas, kemudian menggunakan kesepakatan kelas dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Di pagi yang cerah ini, Pak Guru akan melaksanakan pemaparan materi tentang budaya positif. Nanti kalian saya harapkan melihat ini yang ada di depan kalian ini. Nanti kalian simak videonya, kemudian nanti kita diskusikan bersama-sama. Oke, baiklah. Untuk mengawali acara yang pertama, kita mulai dulu, kita berdoa, kita ucapkan bismillah bersama-sama. Semoga acara pada pagi hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah. Untuk acara selanjutnya, sekarang kita akan simak video yang di depan ini, yaitu tentang budaya positif bagi kita semua. Apa itu budaya positif? Sekarang kita simak di video. Oleh salah satu teman kami yang bernama Rofi. Rofi itu yang pertama sebenarnya dulu ya. Kemarin itu jika tidak mengerjakan PR dan dikerjakan di kelas. Kemudian Pak Guru meneguhnya. Dan setelah Pak Guru tegur, Pak Guru kasih
memberi pembelajaran buat dia, dan akhirnya dia berubah dan mau mengerjakan tadi dan tidak akan mengulangi kesalahan tanpa Pak Guru. Silakan teman-teman ya. Nah, di sini Pak Guru sudah menstabilkan identitas, yaitu maksud stabilkan identitas adalah menganergikan dan tidak memberikan hukuman pada jika. Jadi Pak Guru cuma bertanya-tanya, kenapa Pak Jika kamu tidak mengerjakan PR? Jadi Pak Guru tidak ada rasa marah di sini. Identitas kita stabilkan. Pak Guru menanyakan alasannya, terus kemudian Pak Guru memvalidasi di data yang sangat betul karena dia tidak mengerjakan PR. Kemudian Pak Guru tanya, alasannya apa tidak mengerjakan PR? Ternyata jawaban dari Cika malamnya dia adalah kegiatan lain berbagai PR. Di sini Pak Guru adalah sudah memvalidasi tindakan dengan cara tadi, memberitahu supaya tidak dilaksanakan lagi. Kemudian Pak Guru juga menanyakan keyakinan kelas dari Cika. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kita bersama. Menanyakan kesalahan yang penting tidak, PR itu penting tidak. Jadi kita ciptakan keyakinan kelas sehingga tercipta dengan kesepakatan bersama. Akhirnya si Cika mengakui kesalahannya dan dia mau buka tanpa ada rasa malu. Dan kita contoh kasus satu, kemudian Cika. Oke, sekarang kita lihat contoh kasus 2 yang dialami oleh teman kita Rocky. Rocky adalah siswa kelas 5, dia datang terlambat dan lupa memakai sepatu. Sementara teman-temannya sudah masuk kelas semua. Memulai pelajaran ternyata si teman kita Rocky dia datang terlambat. Di sini Pak Guru sudah menstabilkan identitas. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk materi kita yaitu merumuskan keyakinan kelas guna mendukung mencegah belajar. Dalam merumuskan keyakinan kelas itu siswa menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Jadi Pak Guru mengajak kalian semua menuliskan keyakinan atau pertanyaan hidup besar yang diinginkan untuk kedepannya. Misalkan Pak Guru contohkan gitu. Misalkan topik, misalkan ada keyakinan kelas saya mau pakai sepatu hitam terus. Nah, itu termasuk supaya kita yakin untuk kedepannya dia selalu pakai sepatu hitam terus. Misal ada lagi si Mutiara, misalkan dia bilang saya ingin berangkat tidak terlambat. Itu adalah contoh-contoh keyakinan yang ada pada dia. Dan masih banyak lagi keyakinan kelas yang dimiliki setiap siswa. Jadi di antaranya sebagai siswa pasti kalian punya motivasi semangat untuk membuat keyakinan sekolah. Kemudian Pak Guru juga mengulas keyakinan yang kalian tulis tadi, kalian catat tadi, kalian ungkapkan yang kamu ungkapkan tadi. Itu nanti kita rumuskan bersama menjadi sebuah keyakinan kelas dari setiap anak, nanti bisa kita satukan menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya adalah yang kita memiliki keyakinan yang paling penting, yang kira-kira bagus kita
kesepakatan bersama kelas. Misalkan pukul 7.04 pintu sudah ditutup, atau ada sampah langsung dipungut, ada sampah nggak diambil tidak. Nah, itu kan contoh-contoh keyakinan kelas yang harus kita terapkan di dalam kelas kita. Atau keyakinan-keyakinan lain bisa kalian utarakan, dan nanti yang paling bagus kita sepakati bersama untuk dijadikan keyakinan kelas tersebut. Kemudian mengubah keyakinan kalimat kelas menjadi kalimat positif. Jadi nanti kita rumuskan keyakinan kelas itu, kemudian kita ubah ke keyakinan kelas dan kemudian menjadi kalimat yang baik. Setelah itu kita cek, kita sepakati keyakinan tersebut. Pada tahap akhir merupakan pengecekan kembali. Setelah itu tujuannya apa? Apakah rancu? Apakah bisa kita pertanggungjawabkan? Kemudian kalau baik, mari kita sepakati dan kita berdayakan di kelas kita dan umumnya di sekolah kita. Nah, kesimpulan dari sini, dengan menerapkan keyakinan kelas tersebut, nanti akan tercipta lingkungan yang memfasilitasi pertumbuhan keberhasilan siswa-siswa di dalam kelas ini. Nah, itulah tadi cara menentukan keyakinan kelas. Apakah kalian sudah paham? Paham ya? Oke. Jadi Pak bilang bahwa keyakinan kelas itu harus kita ciptakan, harus kita terapkan di kelas kita dulu. Misalkan setiap anak saya suruh mencatat, menuliskan keyakinan apa yang kamu miliki. Ya, seperti contoh tadi. Contoh misalkan jika dia yakin bahwa masuk tidak boleh terlambat. Saat ada kursi, Subadri misalkan pukul 7 sudah di dalam kelas. Nanti sisipan misalkan buang sampah pada tempatnya. Jadi contoh 3 kesepakatan kelas itu kita rumuskan bersama. Kita tanggung jawabkan bersama. Kita buat dan kita laksanakan bersama-sama sehingga nanti kelas kita terwujud budaya positif tersebut. Nanti pasti Pak Guru yakin jam 7 nanti tidak ada siswa yang akan di luar sekolah. Tidak ada lagi sampah kotoran di dalam kelas. Kalau budaya positif itu nanti terbentuk, semua menyepakatinya dengan tanggung jawab. Saya yakin kelas ini akan menjadi bersih. Nah, jadi nanti kita akan menjadi nyaman dalam belajar. Itu tadi adalah sedikit cerita, sedikit pemaparan Pak Guru tentang keyakinan kelas. Dan kalian semua harus bisa melaksanakan atau punya gambaran mulai sekarang nih. Nanti dalam melaksanakannya sudah paling tidak sudah bisa menunjukkan materi yang Pak Guru paparkan. Jadi itulah tadi keyakinan kelas, kesepakatan kelas, terdapat sebetulnya diskusi yang sudah Pak Guru berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat ilmu dari Pak Guru. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalian ini.
luar biasa. Oke. Hari ini kita mulai pelajaran kita mencocokkan PR matematika kemarin ya. Oke, sekarang keluarkan buku PR-nya dulu. Pak Guru tak tulis aktivitas sebentar ya. Oke, sudah siap PR-nya kemarin matematika? Sudah siap? Sudah. Kamu Cika sedang apa? Ya Pak, saya sedang mengerjakan PR matematika. Oh, kamu sedang mengerjakan PR matematika. Boleh berdiri dulu? Oke, sekarang kamu tidak apa-apa mengerjakan PR di sekolah atau di kelas karena bukan kamu saja, kemarin ada juga teman kamu yang mengerjakannya di kelas. Nah, kemarin ada juga yang mengerjakan di sana, dan juga ada yang Pak Guru suruh cocokkan baru mengerjakan juga ada. Nah, sekarang alasannya apa kamu kok mengerjakannya di dalam kelas ini? Karena saya kemarin habis beberapa Oh begitu, jadi kemarin kamu tuh membuat TPA, terus kamu kelelahan, terus tertidur, jadi PR-nya tidak kamu kerjakan. Oke. Nah sekarang kamu sudah melakukan hal baik sebenarnya. Kamu sudah mau masuk sekolah, mau mengerjakan walaupun terlambat dan dikerjakan di dalam kelas. Gak apa-apa. Kat. Oke, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Oke, kira-kira sikap tanggung jawab itu penting tidak sih Kak? sangat penting Pak. Oke, kalau memang tanggung jawab itu penting. Nah, sekarang apa yang kamu lakukan berikutnya? Saya akan mengerjakan PR setelah pulang sekolah Pak. Oh, bagus. Jika setelah kamu memperbaikinya, kamu nanti akan menjadi apa ke depannya? Saya akan menjadi orang-orang yang benar-benar bertanggung jawab terhadap semua hal Pak. Oke, bagus sekali. Sekarang kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan dan sekarang kamu boleh duduk. Kita lanjutkan materi kita mencocokkan PR matematika kemarin, guys. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sianjika Bunga Vanessa, kelas 5 SD Negeri Mojodoyong 2. Saya merasa senang ketika saya tidak mengerjakan PR saya, tidak dihukum dan dimarahi Pak Nanang. Saya hanya diberitahu agar memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Terima kasih Pak Nanang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Sekarang kita berdoa dulu sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Doa selesai. Ya. Cut. Pagi, Pak. Pagi Rofi. Kenapa kamu kok datang terlambat Rofi? Minta maaf, Pak. Tadi Rofi berangkat, Pak Rofi ketinggalan. Oh begitu, tidak apa-apa ya. Kan kemarin juga ada teman kamu yang seperti itu, terlambat masuk sekolah. Ya, Pak. Kalau boleh saya balik ambil sepatu, Pak. Oh tidak apa-apa, nggak usah balik. Sekarang kamu kan kesiangan. Alasannya kenapa kok kamu nggak pakai sepatu pada pagi? Saya belum kesiangan dan main HP sampai malam. Oh nah begitu, kalau sudah itu bagus, nggak apa-apa ya Robi. Kamu masih mau masuk sekolah walaupun tidak memakai apa atribut sekolah yang lengkap, sepatunya saja ketinggalan. Nah sekarang Bapak mau bertanya Robi, kamu sudah melanggar ya? Ini keyakinan kelas atau prinsip kamu sendiri Robi? Tidak disiplin masuk kelas dan atribut tidak lengkap, Pak. Sekarang Robi, nah sudah tahu disiplin waktu itu penting tidak? Penting, Pak. Penting sekali ya. Kalau itu penting, nah sekarang tindakan apa yang akan kamu lakukan nanti ke depannya? Saya akan bangun lebih awal dan
memperbaiki kesalahanmu. Iya, bagus. Kalau kamu sudah sadar sekarang, bagus Robi ya, kamu akan memperbaikinya. Nah, kamu mau jadi apa? Saya akan menjadi anak yang disiplin dan tertib. Oke, baiklah Robi, sekarang kalau kamu sudah mengetahui kesalahanmu, sekarang kamu jangan mengulang lagi ya. Oke, sekarang kamu boleh mengikuti pelajaran dan silakan duduk ke tempat duduk. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asraf bin Putra, kelas 5 SDN Mojojoyong 2. Saya sangat senang karena tadi saya tidak dihukum karena lupa membawa sepatu dan terlambat sekolah. Saya hanya diberitahu untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak Nanang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asraf bin Putra, kelas 5 SDN Mojojoyong 2. Saya sangat senang karena tadi saya tidak dihukum karena lupa membawa sepatu dan terlambat sekolah. Saya hanya diberitahu untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak Nanang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wis piro ngono kok